Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas sudut pandang yang sering keliru dalam tips sosial dan komunikasi tentang kebiasaan selalu mengalah demi menjaga hubungan tetap aman. Dulu aku kira kalau aku lebih sabar, lebih pengertian, dan tidak banyak menuntut, orang lain akan lebih menghargai. Aku pikir diam itu dewasa, menahan perasaan itu tanda kuat, dan mengalah itu bukti peduli. Ternyata aku salah besar. Yang terjadi justru kebalikannya. Aku makin jarang didengar, pendapatku makin sering dianggap angin lalu. Aku lebih sering menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain daripada menyampaikan apa yang aku rasakan atau butuhkan. Dalam komunikasi, tanpa sadar aku seolah mengajarkan orang lain bahwa perasaanku bisa dikesampingkan, bahwa kebutuhanku tidak sepenting kebutuhan mereka. Aku memberikan sinyal bahwa aku baik-baik saja dengan apapun, padahal di dalam hati aku merasa lelah dan tidak dihargai. Ini adalah jebakan yang tanpa kita sadari, kita ciptakan sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan pola pikir seperti ini. Kita diajarkan untuk menghindari konflik, takut dibilang egois, dan cemas, merusak suasana yang sudah baik. Akhirnya, kita memilih diam, mengalah, dan berharap orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Padahal, komunikasi yang sehat bukan tentang menghindari konflik sama sekali. Justru, komunikasi yang hebat adalah tentang bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan batasan kita dengan jelas, tanpa niat saling melukai. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mencari pemahaman bersama. Dan kalau di titik ini kamu merasa, wah, ini kok relate banget ya sama hidupku. Di tengah kamu nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Karena sudut pandang ini bisa membuka mata banyak orang yang mungkin sedang terjebak dalam pola yang sama, yang merasa lelah, tapi tidak tahu kenapa. Mungkin saja satu share dari kamu bisa jadi jawaban yang mereka cari. Dulu, aku juga kira menjaga perasaan orang lain itu jauh lebih penting daripada jujur pada diri sendiri dan pada mereka. Aku pikir, sebuah kebohongan kecil atau menahan pendapat demi menjaga harmoni adalah tindakan yang mulia. Ternyata, kejujuran yang disampaikan dengan tenang, dengan niat baik, jauh lebih sehat dalam jangka panjang daripada diam yang hanya memendam masalah. Diam mungkin membuat hubungan terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalamnya ada banyak perasaan yang tidak pernah selesai. Ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dalam banyak tips sosial dan komunikasi, ada satu hal penting yang seringkali kita lupakan. Orang lain belajar cara memperlakukan kita dari cara kita berkomunikasi dan membawa diri. Saat kita terus-menerus mengalah, orang lain tidak akan melihat kita sebagai sosok yang dewasa dan bijaksana. Sebaliknya, mereka mungkin akan melihat kita sebagai orang yang selalu bisa disesuaikan, yang tidak punya pendirian, atau yang kebutuhannya tidak perlu diprioritaskan. Kita yang mengatur standar bagaimana orang lain boleh memperlakukan kita. Jadi, ketika kita selalu berkata iya, padahal hati kita berkata tidak, kita sedang melatih mereka untuk mengabaikan perasaan kita. Ini bukan salah mereka sepenuhnya, karena kita sendiri yang tidak pernah menunjukkan di mana batas kita berada. Kita tidak pernah memberi mereka peta untuk memahami diri kita. Kita berharap mereka bisa membaca pikiran kita. Padahal, itu adalah tugas kita untuk menyampaikannya. Pola ini sangat melelahkan, dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Dulu aku kira kalau aku cukup sabar, kalau aku terus-terusan mengalah, suatu hari nanti orang lain akan sadar dan berubah dengan sendirinya. Ternyata, orang jarang berubah tanpa adanya batas yang jelas. Batasan atau boundaries bukan berarti kita harus jadi orang yang kasar, egois, atau tidak peduli. Batasan adalah tentang kejelasan dalam berkomunikasi. Ini tentang berkata, aku menghargai kamu, tapi aku juga perlu menghargai diriku sendiri. Ini tentang berkata, aku bisa membantumu sampai di sini, tapi setelah ini, aku perlu waktu untuk diriku. Kalau kamu terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang, pada akhirnya kamu akan kelelahan. Menjelaskan kenapa kamu sendiri tidak bahagia.
karena seluruh energimu habis untuk membaca situasi, menahan reaksi, menganalisis perasaan orang lain, dan menurunkan standar pribadimu sampai kamu lupa menyampaikan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu sibuk menjadi apa yang orang lain mau, sampai lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Dan di tengah kamu merenungkan ini, jangan lupa lagi ya untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Karena insight ini bisa membantu orang lain berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah dalam hubungan mereka. Satu video ini bisa menjadi pengingat bagi temanmu, saudaramu, atau bahkan dirimu sendiri di masa depan, bahwa kebahagiaanmu juga penting. Dulu aku kira mengalah itu adalah solusi termudah untuk semua masalah. Ternyata yang benar-benar membuat sebuah hubungan, baik itu pertemanan, percintaan, atau keluarga, menjadi sehat adalah keberanian untuk bicara. Keberanian untuk mengungkapkan perasaan kita secara jujur, tanpa mengecilkan diri sendiri. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghargai. Dan rasa menghargai itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kamu ingin hubungan dan relasi sosial yang lebih sehat dan otentik, mungkin yang perlu diubah bukanlah sifat baikmu yang penuh pengertian itu. Sifat baikmu adalah aset. Yang perlu diubah adalah cara kamu menghargai dirimu sendiri dalam setiap interaksi dan komunikasi. Mulailah dengan langkah kecil. Mulai katakan apa yang kamu rasakan dengan tenang. Mulai tetapkan batasan yang sehat, karena pada akhirnya hubungan terbaik adalah hubungan di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa harus kehilangan dirimu demi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.